Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada minggu ini tertulis dalam kitab Nabi Yesaya pasal 40 ayat 27 hingga ayat 31. Saya akan bacakan. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu, dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, sebagaimana tadi pewartaan, izinkan juga saya boleh memperkenalkan diri di tengah-tengah jemaat yang berbahagia. Saya Pendeta John Naren Purba, istri Boru Ginting Munte, dan 3 orang anak Tuhan anugerahkan kepada kami. Karena saya bernama John Naren, maka anaknya yang pertama Johannes, yang kedua Jonathan, dan yang ketiga Joyce. Sebelum melayani di Bandung ini, saya melayani di HKBP Lawedeski, Aceh Tenggara. Masa itu ada SMP yang tinggal kelas 3, tahun 2015. Dan karena pergumulan seluruh jemaat resort HKBP Lawedeski, kita bangkitkan kembali sekolah di sana dan dimulai dari PAUD. Dan puji Tuhan, PAUDnya sudah ada mobil PAUD untuk mengantar jemput anak-anak. Tetapi karena SD kita lihat di mana-mana di setiap desa ada SD pemerintah, maka kita kembali menghidupkan SMP. Dan puji Tuhan, memang tahun pertama masih sangat sedih melihat karena hanya 17 orang murid-murid SMP pada saat itu yang pertama. Tetapi Desember terakhir saya berangkat sebelum ke Sinode Godang, saya singgah ke Aceh Tenggara Lawedeski, sudah 98 murid kelas 1, kelas 2 dan kelas 3. Dan sebelum saya pindah dari Lawedeski ke Bandung Timur, saya berjanji akan memampukan persaingan secara ilmu kepada anak-anak kita yang ada di sana, karena SMP Katolik sudah menyiapkan komputer untuk murid-muridnya, dan tahun 2019 kita coba dulu menghimpun anak rantau, dan puji Tuhan terkumpul 7 komputer dari anak-anak rantau. Dan setelah saya melayani di Bandung ini, kemudian Yayasan Perguruan Kristen Nomensen Lawedeski menyapa kembali Amang Pendeta Purba, Amang yang mendahului, Amang yang berjanji, kami mau juga Amang tetap peduli dengan kami. Maka mereka mengirimkan proposal untuk pengadaan kelengkapan dari komputer di SMP Yayasan Nomensen HKBP Lawedeski. Dan sekarang setelah melayani di HKBP Bandung Timur 9 bulan, kemudian setelah Tuhan mengizinkan mereka boleh bersama kembali, dipindahkan di HKBP Bandung Jalan Riau Marta Dinata sebagai fungsional. Lewat mimbar ini saya sampaikan salam dari HKBP Lawedeski dan dari seluruh Yayasan Perguruan Kristen Nomensen Lawedeski dan dari keluarga yang mengikuti ibadah di gereja dan juga yang ibadah di rumah lewat virtual. Shalom. Horas. Memang luar biasa doa hata Horason. Horas, kalau kita sampaikan kepada kawan, Horas, Shalom,
Itu artinya damai yang daripadaku ada padamu. Horas. Ada orang mengatakan kata horas hanya orang rajin akan sukses. Horas. Hanya orang rajin akan sukses. Rajin beribadah. Rajin bersekutu dengan Tuhan. Pasti akan mengenal siapa diri. Jadi nyanyian yang mengatakan, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Itu pasti, kalau dia rajin beribadah, rajin bersekutu dengan Tuhan, dia akan mengenal siapa dirinya. Tidak akan keluar ungkapan seperti yang terjadi pada masa dulu di tengah-tengah umat Israel yang mengatakan, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Ungkapan itu tidak akan datang. Ungkapan itu akan terkubur dengan pengenalannya akan dirinya dan persekutuannya kepada Tuhannya. Oleh karena itu jelas, ungkapan ini muncul di tengah-tengah umat Israel karena mereka tidak mengenal siapa dianya. Dan karena mereka tidak mengenal siapa dirinya pada saat itu, mereka akhirnya terbuang ke Babel. 70 tahun. Sudah waktu yang sangat lama sesungguhnya. 70 tahun Tuhan memalingkan wajahnya. Dan bagi Tuhan itu bukan 70 tahun. Tetapi sesaat lamanya. Sesaat lamanya aku memalingkan wajahku, kata Tuhan. 70 tahun umatnya Israel tercerai-berai, dijajah dan diperhamba di Babel. Satak kirisap leleng na huta dikko buhikku maradik kamu moloninda Tuhan tuhita. Kalau Tuhan mengatakan hal itu kepada kita sekarang, sekejap aku palingkan wajahku daripadamu, maka kita akan tercerai-berai. Kasih Tuhan luar biasa. Dan mengandalkan kasih Tuhan, Yayasan Perguruan Kristen Nomensen kembali boleh berjalan setapak demi setapak dan melayakkan mereka menjadi sekolah swasta yang diperhitungkan di Aceh Tenggara. Karena tahun 2019 saja, waktu itu hanya masih kelas 1, diadakan perlombaan matematika SMP HKBP Nomensen. Masih mengutus kelas 1, pasti SMP yang lain mengutus kelas 3-nya. Dapat harapan 1 juara. Masih kelas 1 yang kita kirim waktu itu. Dan itu keyakinan kita. Segala sesuatu apabila dimulai dan bersama dengan Tuhan, tidak akan ada yang menghadang. Ai molo de bata dongata. Isi ma'alota. Itu keyakinan orang percaya. Oleh karena itu Nabi Yesaya mencoba menyapa kita saat ini. Bukan lagi umat Israel dulu. Tapi kita saat ini yang menjadi Israel baru. Dikatakan, mengapakah engkau demikian, hai Yakub? Kalau kita mengatakan, mengapakah engkau berkata demikian, hai Jonaren? Mari kita sebut nama kita. Saat kita dalam kekalauan, kekacauan, ada ketidaknyamanan hidup kita. Mungkin zaman sekarang pandemi. Kita ketakutan. Dan karena saking begitu luar biasa ketakutan. Ya, Tuhan mengatakan, hei kursi, di manakah orang-orang yang selama ini mendudukimu pada saat ibadah? Karena ketakutan, iya, kita boleh waspada. Tapi tidak ketakutan yang berlebihan. Kita boleh menjaga diri kita, tetapi tidak menghabiskan persekutuan, menghilangkan persekutuan. Kita tetap boleh menjaga diri kita, menjaga kesehatan kita, tetapi juga hubungan kita harus semakin erat. Hubungan kita harus semakin harmonis, hubungan kita harus semakin indah. Bersama siapa? Ya, bersama dengan Tuhan pencipta kita dan juga bersama dengan sesama kita. Karena apapun ceritanya, iman kita sekarang dipertaruhkan. Oleh karena itu, Yesaya mempertanyakan kita sekarang. Mengapakah engkau berkata demikian? Hai, mari kita sebut nama kita bersama. Hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Memang ada 4 kategori manusia apabila berhubungan dengan iman. Satu kategori pertama adalah ateis. Dia tidak mengenal Tuhan dan tidak menganggap Tuhan itu ada. Karena dia
lebih berpedoman kepada egonya, pikirannya, dirinya sendiri. Dari dulu dan sampai sekarang itu masih ada. Yang kedua, masih ada orang yang percaya kepada kekuatan dunia. Yang luar biasa tahun 2019, sama-sama masih di Laodiski melayani, saya dikasih kesempatan oleh HKBP untuk menjadi ketua panitia Eco Pastoral Care untuk melakukan kegiatan di sekitar Danau Toba. Ada 7 distrik di sekitar Danau Toba. Dan saya naik sepeda motor dari Laodiski mengitari seluruh gereja-gereja dan distrik-distrik yang ada di sekitar Danau Toba. Indah singgah di Tele. Dan kemudian turun ke bawah ke Buhit. Jeruk purut yang masih segar. Pasti yang pergi ke sana pada Bapak Ibu dan saudara-saudara yang ada di rumah lewat ibadah virtual ini juga boleh merasakan bahwa kita sekarang bersekutu dengan Tuhan. Ya. Tapi apakah persekutuan kita kepada Tuhan itu hanya untuk diri kita sendiri? Tidak. Persekutuan kita dengan Tuhan juga harus berbuah bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Pertanyaannya, sudah kemana kau John Naren memberitakan Injil? Mari kita tanya juga kepada setiap kita. Iman kita sudah sebagaimana? Di ukuran, di takaran mana iman kita yang sudah menyapa setiap orang di dalam nama Tuhan Yesus. Pada saat itu saya mengatakan, waduh, luar biasa. Ternyata zaman era 4.0 yang akan mengarah kepada 5.0 ini juga masih ada orang Kristen Batak yang hadir di pusuk Buhit dan memberikan utte panggil kepada orang. Kepada orangkah? Kepada kekuatankah? Tidak tahu kepada siapa. Dia meminta perlindungan dan permohonan kekuatan kepada yang tidak tahu, yang dia tidak kenal sendiri. Maka Yesaya mengatakan, tidak tahukah engkau dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia yang tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Disegarkan kembali kita. Seharusnya kita tercelik mata kita. Dan iman kita mengatakan, oh ya, masih ada kekuatan lain di luar kekuatan yang ada di dunia ini. Masih ada kuasa eksusia yang luar biasa, yang ternyata berbeda daripada kekuatan dunia ini. Karena apa? Karena kekuatan dunia ini kalau dia memberi, dia juga mengharapkan sesuatu. Siapapun dia, apapun itu. Kalau selama masih di dunia, dia memberi, masih mengharapkan sesuatu. Yesaya mengatakan, dia cambuk iman orang-orang Israel pada masa itu. Supaya mereka bangkit. Supaya mereka bangun dari tertidur. Dan mampu mengatakan, ya, siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Memang mereka dalam pembuangan, ya. Tetapi hidup mereka dipelihara Tuhan. Memang kita sekarang dalam perjuangan. Ya, kita sekarang dalam perjuangan. Di sisi-sisi kehidupan kita. Siapapun kita dan apapun pekerjaan kita. Selama masih ada di dunia ini. Kita adalah dalam perjuangan dan dalam perlawanan. Tapi kita yakin dan aminkan. Bahwa hidup kita dipelihara oleh Tuhan. Dijaga oleh Tuhan. Dan dilayakkan Tuhan untuk mampu melakukan apapun yang bisa kita lakukan untuk tujuan. Satu. Songotang yang tedo. Saut ma lomoni roham di banua tongaon. Songona di banua kijang. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Itulah tujuan. Maka kita orang-orang percaya diminta untuk mampu merealisasikan doa itu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Saya dan saudara semua
diminta untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang menyatakan kerajaan Allah di dunia ini. Karena bukan pekerjaan Allah lagi untuk melakukannya. Allah telah memberikan hikmat kepada semua orang. Dan Allah memberikan jaminan lewat Yesus Kristus. Kita yang akan menyatakan shalom bagimu. Horas diho. Maka shalom itu, kerajaan Allah itu yang kita terima dari Tuhan. Itu kembali kita transfer kepada setiap orang. Maka diingatkan kita, jangan andalkan dirimu, pikiranmu, kekuatanmu, apapun kuasa yang ada padamu. Jangan andalkan apa yang kau lihat di dunia ini. Karena dikatakan, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Ini adalah yang mengandalkan kekuatan. Setiap orang yang mengandalkan dunia ini, ada antiklimaksnya. Ada puncak kekuatan dan kemampuan kuasa yang dia miliki. Dan apabila pada saat itu sudah sampai, maka akan berangsur lelah, berangsur lemah, jatuh dan jatuh sampai tidak berharga lagi. Kita adalah imago Dei, ciptaan segambar dengan Allah. Tidak hanya itu, kepada kita diberikan penyertaan Roh Kudus yang daripada Tuhan. Untuk kita mampu tegar dan bersama dengan kemuliaannya. Untuk menjalani setiap hari-hari yang Tuhan berikan bagi kita. Sehingga kita sungguh boleh melihat, usia ternyata tidak berlaku untuk melakukan apapun dalam kebenaran Tuhan. Karena kekuatan Tuhan tidak pernah dimakan usia, unlimited. Tidak pernah dimakan waktu. Apakah dia masih anak-anak, dia juga akan amazing kalau dia melakukan di dalam nama Tuhan. Kalau dia sudah lansia, dia juga akan amazing kalau dia melakukan di dalam nama Tuhan. Bukan karena muda, bukan karena keperkasaan. Mungkin untuk mengenal itu, kita boleh mengikuti lirik lagu yang dinyanyikan oleh Nikita. Bertobatlah. Tuhan menyapa kita, hei, jangan andalkan dirimu. Lihatlah bagaimana aku melakukannya untukmu. Itu kata Tuhan kepada kita. Bertobatlah dan balik pada Bapa. Itu sepenggal syair. Kalau itu boleh dimainkan dalam musiknya. Kita akan bernyanyi bersama. Dan saya juga mengundang seluruh jemaat yang ikut beribadah di dalam rumah masing-masing. Dimanapun saudara. Mari kita nyanyikan bersama-sama undangan yang disampaikan oleh Allah. Sehingga kita mampu meninggalkan diri kita. Kita mampu mengalahkan ego kita. Kita masuk bersama-sama di dalam kemuliaan dan kasih Tuhan kita. Dan balik pada Bapa, Dia tunggukan dengan kasih Dia-Nya. Tuhan sama mengampuni dosamu. Baliklah pada Bapa. Baliklah pada Bapa. Jangan lambat, hai sobatku. Tuhan tunggu kedatanganmu. Baliklah pada Bapa. Bertobatlah dan balik pada Bapa. Dia tunggukan dengan kesetiaannya. Tuhan siap mengampuni dosamu. Baliklah pada Bapa. Baliklah pada Bapa. Jangan lambat, hai sobatku. Tuhan tunggu kedatanganmu. Baliklah pada Bapa.
Ya, Tuhan menunggu dan sampai sekarang masih menunggu. Kapan kita mengenal diri kita? Kapan kita mengaku siapa kita? Kita akan habis dan binasa kalau kita hanya mengandalkan pikiran dan kemampuan kita sendiri. Tapi kita akan tegar seperti Raja Wali yang akan terbang di angkasa, melakukan mujizat-mujizat, dan bersama dengan kemuliaan Tuhan kita dimampukan lebih daripada apa yang bisa kita pikirkan. Karena bersama dengan Tuhan tidak ada kelelahan. Bersama dengan Tuhan tidak ada hambatan yang akan mengganjal. Bersama dengan Tuhan tidak ada duri yang akan melukaimu. Mari, bersama dengan Tuhan senantiasa kuat. Bersama dengan Tuhan kita dipulihkan. Dan bersama dengan Tuhan kita mampu merubah semua. Otomatis kita harus merubah diri kita sendiri dulu. Jangan pernah bermimpi untuk merubah yang ada di sekitar kita, kalau kita tidak pernah merubah diri kita. Karena lebih baik dan lebih indah keluar dari diri kita sendiri. Admiral William McRaven mengatakan seperti ini. Jika Anda ingin mengubah dunia, Anda harus dalam kondisi prima di waktu yang paling gelap. Ibaratkan ini sekarang semua kegelapan. Sebutir korek api dinyalakan, dia tidak pernah bercampur dengan kegelapan itu. Sinarnya, terangnya tidak bercampur dengan kegelapan. Tetapi di mana anak korek api dinyalakan, dia akan menyisihkan kegelapan. Di mana dia boleh, sejauh mana dia boleh menyisihkan kegelapan itu. Anak korek api dihidupkan, dia menyisihkan kegelapan dan menjadi terang, walaupun sangat sedikit. Mari saudaraku, kita menjadi anak korek api yang kecil itu di tengah-tengah kegelapan. Untuk memulai dan menyentuh setiap hal yang kita boleh lakukan. Tuhan menyempurnakannya. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Terpuji namamu Bapa yang menyapa kami hari ini lewat firman-Mu. Engkau mengingatkan siapakah kami ini Tuhan. Dan pengenalan itu akan membawa kami kepada kehidupan baru. Hidup dan berjalan bersama Tuhan. Mengandalkan Tuhan sebagai kekuatan kami. Mengandalkan Tuhan yang melahirkan kemampuan di dalam hidup kami untuk boleh melakukan apa saja pun. Sebagaimana sekolah yang ada di HKBP Lawedeski. Bersama dengan Tuhan dimulai. Hari ini juga Tuhan kami mengaku dalam kasih setia-Mu Tuhan. Kami akan berpartisipasi untuk boleh menjadi satu butir anak korek api yang boleh menyinari, menyapa, menguatkan, dan memberikan pencerahan kepada anak-anak yang ada di Lawedeski lewat Yayasan Pendidikan Kristen Nomensen HKBP Lawedeski. Biarlah juga Tuhan itu boleh Engkau sempurnakan, Engkau lengkapi dan menjadi berkat atas mereka. Dan berkati kami Tuhan yang menyalurkan berkat dari-Mu kepada saudara-saudara kami yang ada di sana. Biarlah juga sukacita kami semakin hidup dan semakin nyata dalam persekutuan dan kebersamaan kami di tengah-tengah gereja-Mu dimanapun boleh berada. Di tengah-tengah persekutuan kami di HKBP Reformanda ini. Sehingga seluruh jemaat-Mu Tuhan terberkati dan seluruh jemaat-Mu bersama-sama menyatakan iman percayanya lewat kreativitas dan aktivitas yang mampu dan dapat dilakukan per orang dimanapun bekerja, dimanapun melakukan aktivitasnya. Berkati firman-Mu yang telah Engkau perdengarkan. Yang kami boleh bersama-sama di gereja yang Tuhan kuduskan ini. Dan juga mana saat kami boleh mendengarkannya di rumah kami masing-masing. Karena virus yang ada sekarang di dunia ini. Kami yakin percaya Tuhan. Kuasa-Mu melebihi daripada kuasa virus ini. Oleh karena itu Engkau yang akan membentengi seluruh anak-anak-Mu yang percaya kepadamu dan akan membersihkan dunia ini lewat dosa
yang sudah dinyatakannya kembali dibuang kuasa Tuhan ke api penyucian melalui darah Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Sempurnakan nyanyian pujian kami, sempurnakan doa permohonan kami karena kasih-Mu kepada kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa.